Kalau saya lihat di sini bank kita ini kan yang besar-besar ini semua sudah dikuasai. Himbara ya. Himbara Ya. plus yang lainnya adalah kebanyakan sudah dikuasai asing. Jadi kalau kita lihat kita punya ini adalah dikuasai oleh 7 bank besar, jadi Himbara plus yang 3 swasta Ya. tapi asing. Nah, apakah di sini juga ada semacam kolaborasi supaya suku bunga tidak turun? Ini adalah suatu kejahatan di bidang sektor keuangan gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat malah sekarang dilanggar semua, malah sekarang KKN masih meluas. Nah, ini sudah waktunya sekarang MPR bersuara untuk menegakkan tap MPR itu. Kalau bisa memperkuat tap MPR itu dengan memanggil pelaku-pelaku yang tadi. Malah kita tarik utang. Artinya kita sudah tarik utang tapi kita nggak belanjakan gitu. Misalnya? Ya itu yang dinamakannya adalah sisa lebih pembiayaan anggaran. Jadi di sini ada kurang lebih 500 triliun. Ya. Kita sudah tarik utang. Tapi belum Tapi dipakai. masih ada di kas. Iya, belum dipakai. Belum dipakai. Itu sama dengan PMN, penyertaan modal negara di dalam proyek BUMN. Karena mereka turnkey project, kan mereka nggak perlu uang di depan. Iya. Tapi karena uang itu sudah digelontorkan, ya akhirnya diupayakan gimana, padahal nggak perlu. Gitu. Iya. Atau misalnya dia tarik uang di pasar uang, ya kan? Dia sudah tarik uang, tapi uang itu belum diperlukan gitu untuk pembiayaannya. Ya, tapi ini sudah bertahun-tahun. Memang di sini ada suatu pola. Ya. Yang saya khawatirkan adalah memang kesengajaan. Bahwa tarik utang tapi tidak dipakai. Untuk cost of fund gitu ya. Kalau saya ngelihatnya adalah untuk cadangan devisa. Oke. Jadi semacam untuk memperkuat rupiah. Oke. Nah, jadi kan kalau uang masuk itu kan kita dolar gitu masuk itu kita simpan sebagai cadangan devisa gitu. Nah, ini 500 triliun, bayangkan aja berapa kita punya bunga yang harus dibayar hanya untuk itu saja gitu. Jadi akumulasinya jadi 500. cara berpikirnya jangka pendek biar hari ini safe. Iya. Anak cucu masalah itu soal lain. Nah, itu juga berapa kali saya minta sama DPR untuk bukan minta secara langsung ya, tapi secara tulisan terbuka gitu melalui media gitu. Nah, itu untuk dilihat dong, kenapa itu boleh? Karena apa? Ini berpotensi juga sebetulnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Karena keuangan negara itu adalah berapa yang defisit, berapa yang dibudgetkan, itu yang diambil. Kalau selisih lebih sedikit nggak apa-apa, tetapi tahun depan harus digunakan. Nah, itulah prinsipnya sebetulnya. Tetapi ini tidak begitu. Jadi ini juga masalah. Yang kedua adalah tadi dikatakan bahwa PMN. PMN itu modal yang diberikan. Modal yang diberikan itu juga dari utang, Bung Refli. Dari utang negara. Nah, masuk SWF utang, masuk BUMN ke PMN gitu. Nah, jadi itu pun sebenarnya tidak masuk APBN. Tidak masuk APBN, jadi utangnya itu terpisah sendiri gitu. Jadi nggak di APBN. Tidak di dalam APBN. Walaupun tidak di dalam belanja APBN. Iya, walaupun persetujuan DPR tetap PMN itu. Iya, tetap ada persetujuan dari. Ada persetujuan. Iya, benar. Tapi persetujuannya nggak paripurna. Jadi karena di luar APBN kan? Karena di luar APBN. Jadi barangkali pada komisi yang bersangkutan aja mungkin. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat baca di undang-undangnya, kebetulan ya Bung Refli kan sebetulnya sangat paham sekali di situ. Itu kalau kita lihat undang-undang di keuangan negara itu juga sebetulnya tidak boleh. Semua pengeluaran harus masuk APBN. Iya. Nah, ini jadi itu. Jadi kalau kita lihat ada lagi yang namanya BUMN itu yang sekarang ini berkembang lagi nih, saking kreatifnya, namanya Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund tadi. SWF. LPI. Lembaga Pengelola Investasi. Nah, ini juga kan uangnya modalnya dari utang gitu. Dan lucu, LPI ini yang saya lihat mereka mengatakan bahwa itu bukan
keuangan negara. Jadi padahal uangnya dari negara. Jadi uangnya dari negara, walaupun sumbernya dari utang, tapi uang negara kan. Tapi mereka mengatakan LP itu bukan keuangan negara. Iya. Karena bukan keuangan negara, jadi tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi. Itu yang dimaksud supaya dia tidak termasuk BUMN. Ya. Karena BUMN itu dikelolanya melalui Kementerian BUMN. Iya. Makanya di sini adalah mereka bikin struktur sendiri, di mana itu di bawah presiden, lalu kemudian di bawah dewan, dewannya adalah 2, paling sedikit Menteri Keuangan dan Menteri BUMN gitu kan, begitu. Nah inilah, jadi kalau kita lihat, kalau kita ini juga mungkin tidak sinkron dengan undang-undang kita gitu. Iya, yang paling lucunya adalah itu uangnya dari negara, tapi dibilang bukan keuangan negara, maksudnya menghindari trap. Ya kan, kalau something happen terjadi, ya maka mereka tidak bisa diapa-apain. Kalau misalnya korupsi atau apa, ini contohnya misalnya gini, modal dan kekayaan lembaga, maksudnya LPI merupakan milik lembaga dan setiap kerugian yang dialami oleh lembaga bukan merupakan kerugian negara. jadi karena bukan kerugian negara, tidak bisa kena tindak pidana korupsi. Menarik. Tapi kan itu langsung bisa dipatahkan lah itu. Iya. Kalau pengadilan, tapi di undang-undang ini itu jadi persoalan. Tapi kalau pengadilan kita benar, itu mestinya gampang dipatahkan karena akan berlawanan dengan undang-undang lain. Apalagi ini di penjelasan. Iya, apalagi penjelasan gitu kan. Cuma soalnya, Prof, biasanya polisi penegak hukum di awal bisa nggak terima. Misalnya nggak ada putusan MK itu soal kerugian negara tadi, ya kan? Itu kalau misalnya masih pasal itu begitu, ya penegak hukum akan bilang, oh enggak, kami nggak bisa proses karena tidak ada kerugian negaranya, ya gitu. Nah tapi sekarang bisa masuk. Nah masalahnya ini ketika ada pengaduan, kan bisa saja mengatakan, oh nggak bisa diproses. Kalau nggak bisa diproses, boro-boro kita ke pengadilan. Oke lah ya. Nah, banyak hal yang ada yang mau disampaikan lagi sebelum saya ingin mengajukan pertanyaan terakhir ya soal skenario ekonomi ke depan gitu. Ada yang ditanya. Terakhir gini mengenai moneter. Iya. Ini kan moneter salah satu paket juga dengan kita punya, tadi kita bicara banyak fiskal. Tapi sekarang moneter salah satu kebijakan yang harus mendukung ekonomi juga. Nah kalau kita lihat moneter kita, ini suku bunga di masa pandemi ini kan sangat tinggi sekali. Kita lihat kebijakan moneter Bank Indonesia dengan suku bunga acuan hanya 3,5%, itu sudah sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita punya ASEAN lah ya. Pertanyaannya kenapa bahwa Bank Indonesia tidak bisa menurunkan sampai 2%, 1% gitu. Apalagi waktu awal-awal harusnya agresif gitu. Karena kebijakan moneter ini diperlukan. Sekarang bayangkan bahwa orang itu di masa pandemi perusahaan masih dibebankan suku bunga yang tidak turun. Nah, ada mungkin 12%, 10% gitu. Turun mungkin ada hanya 1%. Nah, ini kita punya kredit kurang lebih 6.000 triliun. Kalau selisih dengan Malaysia kita lihat bunga komersial itu sekitar 5%. Itu 5% dikalikan 6.000 triliun itu 300 triliun. Itu stimulus yang bisa diberikan kepada masyarakat, korporasi dan masyarakat. Nah, ini dari jalan ini juga menghambat sebagai pemulihan ekonomi. Kenapa begitu? Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah BI ini harus memberikan bunga tinggi untuk memberikan stimulus supaya sun laku? Nah ini, jadi seolah-olah tersandera dengan itu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah BI sudah suku bunga acuan turun, tetapi tetap suku bunga pinjaman komersial itu tidak turun signifikan. Dan ini menghambat pelaku usaha ya? Menghambat pelaku usaha dan perorangan-perorangan yang mempunyai kredit motor itu waktu sangat kesulitan sekali gitu. Nah, ini juga apakah pertanyaannya di mana kita punya otoritas moneter Bank Indonesia dan OJK? Nah,
Kalau saya lihat di sini bank kita ini kan yang besar-besar ini semua sudah dikuasai. Himbara ya. Himbara plus yang lainnya adalah kebanyakan sudah dikuasai asing. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat kita punya ini adalah dikuasai oleh 7 bank besar, jadi Himbara plus yang 3 swasta tapi asing. Nah, apakah di sini juga ada semacam kolaborasi supaya suku bunga tidak turun? Ini adalah suatu kejahatan di bidang sektor keuangan gitu. Nah, ini yang sangat disayangkan bahwa kita punya otoritas moneter tidak hadir di tengah masyarakat ketika ketika pandemi Ini kalau ini otoritas moneter ini BI dan OJK aja dalam konteks ini. BI dan OJK. Presiden nggak ikut ya karena independensi Bank Indonesia ya. Karena independensi. Iya. Dia tidak ikut. Tapi herannya begitu kalau kita lihat ini banyak sekali yang berkaitan dengan hal-hal seperti begitu otoritas moneter tapi didiamkan seperti misalkan pinjaman online. Itu juga itu kan kebijakannya sangat reaktif. Presiden tidak ada ini tapi presiden sewaktu bilang ini pinjol harus ditata baru ditata. Setelah ada beredar yang bunuh diri, korban itu, korban semuanya begitu. Ya, tapi walaupun presiden tidak terlibat kan karena independensi, tapi kan dia bisa mengeluarkan gesture kepemimpinannya kan? Harusnya bisa, harusnya. Ya, dan sekarang siapa yang membawahi BI dan OJK? Nah itu juga. Jadi kalau kita lihat juga DPR juga kan, karena BI independen itu harusnya langsung di bawah DPR, supervisinya, pengawasannya gitu. Nah sekarang kita lihat semuanya diam saja. Jadi negara ini sudah memang seperti tidak ada pemerintahan. Pemerintahan dalam arti luas ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Prof. Ada lagi Prof. Nah, saya ingin bagian akhir ini soal skenario ekonomi ke depan yang seharusnya dilakukan. Jadi nanti 1, 2, 3, berapapun angkanya terserah Prof nanti. Ada yang mau ditambahkan sebelum saya ingin tanya ini? Satu terakhir dari saya adalah mengenai kenapa hal ini bisa terjadi semacam tes PCR didiamkan begitu mahal seolah-olah negara tidak hadir. Padahal kalau kita lihat kita masih ada TAP MPR nomor 11 yaitu mengenai KKN. Itu masih ada. Tetapi kenapa sepertinya KKN ini semakin meluas gitu. Padahal kalau kita lihat KPK itu lahir atas TAP MPR ini. Nah, lalu ada beberapa yang ketetapan ini dilanggar oleh beberapa orang ini, termasuk juga oleh undang-undang KPK yang dibuat tidak independen lagi, yang harusnya adalah dia harus independen gitu. Nah, jadi sangat menarik, harusnya adalah MPR harus memberikan suara bahwa TAP MPR ini masih ada loh. Dia harus bisa memberikan kepada, kalau kita MPR mungkin yang lebih independen adalah DPD kali ya. Nah, DPD harus bersuara bahwa di sini jangan menyusahkan rakyat. TAP MPR tentang pemberantasan korupsi ya? Tentang KKN itu, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Itu masih ada itu. Nah, jadi kalau kita lihat malah sekarang dilanggar semua, malah sekarang KKN masih meluas. Nah, ini sudah waktunya sekarang MPR bersuara untuk menegakkan TAP MPR itu. Kalau bisa memperkuat TAP MPR itu dengan memanggil pelaku-pelaku yang tadi. Nah, itu dari urusan tata negaranya Bung Refli lah yang lebih paham. Makanya saya buka dulu TAP MPR-nya. Nanti saya akan dalam beberapa video nanti akan saya singgung seperti ini ya, bagaimana jalannya untuk menegakkan kembali komitmen, bagaimana menjadikan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN itu ya. Jadi kan kalau kita lihat ini melanggar TAP MPR, itu kan sama juga melanggar konstitusi kan. Ya paling tidak karena levelnya di bawah sedikit konstitusi kan. Nah ini yang menarik. Saya sempat menyatakan bahwa TAP MPR ini sebetulnya bagian dari konstitusi.
dalam arti yang lebih luas. Gitu. Oke. Karena dia mengisi kekosongan konstitusi, memperjelas. Oke. Gitu. Nanti itu panjang sedikit ininya pembahasannya. Tapi nanti bisa kita bahas ya. Prof, kalau tidak ada lagi saya ingin kita bagian akhir ini bicara mengenai skenario-skenario. Nah, untuk itu mungkin Prof Antoni bicara what to do ya. What to do-nya tuh 1 ini, 2 ini, 3 ini, berapapun terserah. Tapi intinya adalah kita kan sudah tahu penyakitnya, ya kan? Nah, sekarang kita berusaha cari obatnya. Jadi biar sobat era sekalian, sekaligus buzzer juga, kita tidak hanya mengkritik, tapi kita berusaha ingin memberikan solusi kepada katakan pemerintah. Soal didengar atau tidak itu soal lain. Karena orang kalau misalnya dikasih nasihat baik, kalau dia punya kepentingan ya nggak akan didengarkan, ya oke lah, ya kan? Kita ngomong sama penguasa yang juga pengusaha, ya belum tentu didengarkan karena dia punya kepentingan, tapi paling tidak dari sisi akademis itu sesuatu yang memang baik dan harus dilakukan. Silakan Prof. 1 apa? Bukan pemerataan dalam arti bahwa semuanya harus sama, tetapi setidak-tidaknya adalah keluar dari kemiskinan absolut. Saya rasa ini yang harus dilakukan, dan kita punya kemiskinan ini, pemberantasan kemiskinan sangat jauh di bawah kemampuan Vietnam.